Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Rombongan petani singkong di lahan register 44 Tulang Bawang Barat ditembaki dua pria bertopeng, satu terluka. Solar langka lagi di Bandar Lampung. Antrean truk di SPBU mengular hingga ratusan meter di jalan raya. Truk tangki terbalik akibat menabrak tugu di Tulang Bawang. Seorang warga Kecamatan Negara Batin Waikanan ditembak orang tidak dikenal saat dalam perjalanan pulang usai gotong royong menanam singkong di hutan register 44 Tulang Bawang Barat. Korban bernama Sutikno tertembak di betisnya dan dievakuasi rekan-rekannya ke rumah sakit. Penembakan terhadap Sutikno terjadi pada Minggu sore. Rombongan Sutikno dihadang dua orang bertopeng saat melintas jalan perkebunan sawit di Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Kedua pelaku kemudian menembak korban dan langsung kabur. Senin siang, para rekan korban meminta bantuan lembaga bantuan hukum dan melapor ke polisi. Mereka meminta polisi segera mengusut kasus penembakan brutal itu dan menangkap pelakunya. Kita mau pulang dari lahan saudara, habis nanam singkong. Karena ada yang sakit, pulang kita. Terus nggak taunya di depan udah ada yang hadang. Motor satu, motor gede. Boncengan nggak? Boncengan dia. Dua orang ya? Dua orang. Terus? Udah nodongin tembak. Dia udah langsung ada tembak lur. Langsung aku ngerobohin motor sama saudara aku yang kena tembak itu. Terus dia habis nembak langsung lari. Bahwa aparat penegak hukum khususnya Polres Tulang Bawang bisa dengan cepat menguak kasus ini karena ini termasuk perkara yang sangat berat saya rasa karena di mana keterangan saksi dan juga korban bahwa mereka ditembak dengan senjata laras panjang. Nah, tentunya ini sangat berbahaya dan kami harap Polres Tulang Bawang Barat segera menangkap pelaku. Kasus penembakan terhadap petani oleh dua pria bertopeng tersebut ditangani polisi Polres Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Di rumah sakit lah, ditahan. Operasi pengambilan proyektil yang bersarang di kaki kanan Ibrahim El Rahman, balita laki-laki berusia 1 tahun 9 bulan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Minggu malam berlangsung lancar. Proyektil sempat bersarang di kaki Ibrahim selama lebih dari 10 jam. Ibrahim terkena peluru nyasar saat sedang tidur di kamarnya di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Peluru itu berasal dari atas yang menembus atap dan plafon hingga mengenai kaki Ibrahim. Belum diketahui pelaku penembakan yang pelurunya salah sasaran mengenai korban, apakah dari pistol polisi atau penjahat. Orang tua Ibrahim baru mengetahui putranya jadi korban peluru nyasar setelah di rumah sakit. Sempat ngedenger kayak suara barang jatuh dari atas. Ya mungkin itu salah satu tandanya sih. Cuma kita nggak berpikiran kalau itu tuh peluru. Karena kan jam 2 malam, wayahnya orang lagi istirahat kan. Jadi nggak kepikiran indikasi itu. Jadi untuk pelurunya bang berasal dari atas, samping, kiri seperti apa? Oke, tadi sih untuk tim Inavis ya tadi Sudah turun ya? sudah turun, dilihat dari atas ya. Dari atas ditarik lurus dari asbes
sampai ke plafon dan satu titik ke tempat korban terkena peluru itu. Jadi memang Kasus peluru nyasar ini dilaporkan orang tua Ibrahim ke polisi setelah Ibrahim siuman dari operasi. Minggu malam, tim Inafis Polresta Bandar Lampung mendatangi rumah Ibrahim untuk menggelar olah TKP. Polisi memberi tanda tali untuk mendeteksi laju peluru yang datang dari atas rumah tersebut. Kasus peluru nyasar ini ditangani Polresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pakai uang temennya buat bayar PP kalau dia bilang sama saya. Oh, bebasan bersyarat. Iya, cuman kan saya ini nggak punya uang buat bayar ke dia, Bang. Tangis Daryanti kian menjadi setelah mendapat kabar bahwa kematian suaminya, Hanafi, di lapas narkoba Bandar Lampung dilatar belakangi masalah keluarga. Daryanti mengatakan hubungan dengan suaminya selama ini harmonis. Sekitar 2 hari sebelum tewas, Hanafi sempat menelpon Daryanti bahwa ia diancam oleh teman sekamarnya di lapas karena tidak kunjung membayar utang sebesar 1 juta rupiah. Hanafi sebelumnya meminjam uang ke narapidana berinisial F untuk membayar pembebasan bersyarat atau PB. Buat bayar PP kalau dia bilang sama saya. Oh, bebasan bersyarat. Iya, cuman kan saya ini nggak punya uang buat bayar ke dia, Bang. Sama hati saya ini nggak ikhlas, Bang. Saya nggak terima dibilang cekcok sama saya. Sedangkan Bang, pernikahan saya sama dia baik-baik saja, demi Allah Rasulullah, Bang. Pernikahan saya dengan dia baik-baik saja. Saya nggak pernah minta cerai. Nggak pernah berita itu palsu itu, Bang. Ya, berita itu, Bang. Pernyataan Daryanti bahwa suaminya tewas karena terintimidasi dibantah pihak lapas narkoba Bandar Lampung. Hanafi tewas karena bunuh diri di kamar mandi. Dia membunuh diri. Setelah kita cari pengembangan, akhirnya dari salah satu keluarganya, abangnya kandungnya, memberikan statement bahwa yang bersangkutan punya masalah keluarga. Hanafi tewas pada hari Jumat lalu. Ia ditemukan tergantung di kamar mandi dalam lapas. Senin siang, jenazah telah dimakamkan di TPU dekat kediamannya di Raja Basaraya, Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Solar kembali langka di Bandar Lampung. Antrian truk di SPBU mengular hingga ke jalan raya sejauh ratusan meter. Antrian truk itu juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas karena sebagian jalan terpakai untuk parkir truk. Seperti terpantau di SPBU Jalan Yosudarso, Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin siang. Antrian terjadi sejak penjualan solar di SPBU belum dibuka. Para pengemudi truk ada yang menginap di SPBU supaya kendaraannya mendapat urutan paling depan. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan di SPBU lain akan mendapatkan solar. Waduh, Pak, nginep dari semalam saya, Pak. Jadi udah saya semalam ini? Daripada nggak nginep, Pak, nggak bisa jalan kita, nanti orang rumah nggak bisa makan, repot. Selain menghambat perjalanan, pengemudi harus mengeluarkan biaya tambahan saat antri di SPBU. Mereka mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar. Berminggu-minggu. Udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan malah. Nah, kabarnya sering nginep di sini, Pak ya? Sering nginep, Pak. Kita rugi di masalah uang. Uang apa maksudnya, Pak? Uang jalan. Oh, gitu. Ya, sehari bisa habis 100.000. Jadi orang rumah itu nggak kebagian. Oh, gara-gara ngantri? Iya. Pokoknya ini mah lebih parah daripada yang sebelum naik. Nah, Pak, kan ini kan uang tiap hari kepake nih, Pak. Dengan siasatnya seperti apa ngakalinnya? Bisa kita paling bawa makanan dari rumah, bontot dari rumah. Gitu. Kelangkaan solar di Bandar Lampung terjadi sejak sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal September lalu. SPBU yang menjual solar kini lebih sedikit, diduga dampak pembatasan BBM bersubsidi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.